Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masuki hadis pertama dalam bab tentang mendamaikan orang yang bermusuhan atau islah dzatil bayyin. Hadis pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal itsnaini sadaqah wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin yamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Muttafaqun alaih. Data hadis yang pertama ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini narasi hadisnya. Kullu sulama minan nas, setiap persendian manusia. Itu terjemahan sendi itu sulam, sulama itu jamaknya. Setiap sendi itu ada ada tagihan sedekah, begitu bahasa. Kalau di sini terjemahnya tiap-tiap persendian manusia itu ada sedekahnya. Jadi pada pemahamannya itu gini, ada tagihan sedekah dari setiap sendi. Jadi ini bahasa ini sebenarnya bahasa karena manusia itu bangun tidur, dia hidup, bisa beraktivitas. Beraktivitas karena berarti sehat dia. Karena sendi ini gambaran bahwa kita ini bisa bergerak, ya kan? Maka di setiap persendian manusia itu ada sedekahnya, artinya Allah menagih sedekah sebagai fasilitas atas fasilitas yang sudah diberikan. Fasilitas apa itu? Ya, kita bergerak, kita hidup. Terus gimana cara bayarnya? Kalau bayangan awalnya mendengar kata sedekah itu kan pengeluaran berupa uang. Oh, ternyata enggak, Allah itu enggak haus uang, Allah itu enggak. Allah itu disebut di sini cara bayar tagihan sendi itu ya, satu, setiap hari, maksudnya ada masa hidup lah berarti kan. Kalau masih kau hidup, terbit matahari, terus engkau bikin menjadi penengah. Ya, di bainal isnin, bukan penengah, artinya engkau adil. Kalau kau harus memberikan keputusan, engkau adil di hadapan dua orang, itu sudah sedekah. Artinya kegiatanmu itu sudah bisa membayar tagihan Allah, tagihan sendi dari Allah itu. Ya, kulla yaumin tatlu'u fihi syams, diterjemahkannya di sini mendamaikan dua orang yang bersengketa adalah sedekah. Jadi jangan langsung pikiran langsung nggak harus berupa pengeluaran uang kata sedekah itu. Ya. Jadi ada hak tagih bagi Allah, itu intinya ya. Allah menagih hambanya dari setiap sendi yang masih digunakan ketika dia bangun tidur, hidup, masih bergerak, gitu kan. Ada tagihan sendinya. Terus gimana cara bayarnya? Nah, di sini disebut bahwa kalau kau mendamaikan dua orang, atau kalau sini disebut ya'dilu bainal isnain, menengahi di antara dua orang, itu sudah
bernilai sedekah. Kedua, apalagi sedekahnya membantu seseorang untuk mengangkat, ya, yu'inu rajula fi dabatihi. Ya, kalau zaman-zaman dulu kan orang naik unta, ada sesuatu yang harus dibawa, kita tolong, dibantuin, diikatkan di atas punggung untanya. Nah, menaikkan barangnya ke atas adalah sedekah. 3, kata-kata yang baik juga sedekah. Gak mahal. Kata-kata yang baik juga sedekah, ucapan yang baik sedekah juga. Artinya itu bagian dari bayar cicilan tagihan sendi. Ya, bisa ngomong yang baik pun bisa melunasi tagihan sendi. Atau setiap langkah menuju tempat sholat sedekah. Di sini tidak disebutkannya masjid, ya. Narasi hadisnya wa bikulli khatwatin yamsiha ila shalah, bukan ke masjid, ke sholat. Artinya berarti setiap orang melakukan sholat itu juga bagian dari melunasi tagihan sendi sholat. Malah ada yang lebih sederhana lagi, watumitul ada, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan pun sedekah. Nah, jadi silahkan. Yang pasti ada tagihan sendi bagi setiap manusia, ditagihnya bayarannya berupa sedekah. Dan sedekah itu ternyata tidak selalu berupa pengeluaran uang, tetapi juga kebaikan-kebaikan. Nah, hadis nomor 1 ini memasukkan poin bahwa mendamaikan dua orang yang bermusuhan itu juga bisa melunasi tagihan sendi. Ya, berarti mendamaikan dua orang yang bermusuhan, ya. Berarti kalau yang dilakukannya bukan mendamaikan tetapi memprovokasi dua pihak yang bermusuhan, memanas-manasin, kalau itu kontra dengan kebaikan ini. Jadi kebaikan-kebaikan yang disebut di sini di hadis tadi, pertama mendamaikan orang bermusuhan, kedua membantu orang menaikkan barang bawaannya, itu kan sederhana banget. Kemudian berkata-kata baik juga sederhana sebenarnya, ngomong yang baik. Yang keempat juga sholat. Yang kelima itu membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini 5 item, artinya bukan hanya 5 itu, seharusnya mungkin sudah bisa menebus tagihan sendi dari Allah. Setiap kita setiap hari kan hitungannya tagihan itu keluar setiap hari. Setiap hari tagihannya keluar. Nah, setiap hari dibayar. Fi yaumin tatlu fi syams. Jadi setiap terbit matahari, setiap hari. Setiap hari tagihan baru datang dan dibayar dengan sedekah, dan sedekahnya tidak pakai uang tetapi dengan aktivitas kegiatan yang baik. Ada 5 item tadi disebut situ: mendamaikan orang, membantu orang menaikkan, mengangkut barangnya, dan silahkan dianalogikan ke yang lain. Kemudian membantu melangkah ke tempat sholat, berarti sholat, ya, berkata-kata yang baik, sama membuang sesuatu yang mengganggu di jalan publik, ya, untuk kepentingan orang banyak. Silahkan, berarti lunas tagihan hari ini.
besok terbit tagihan baru lagi, lakukan lagi kebaikan terus. Jadi kenapa? Salah satu pun tuh lunas kan? Iya. Sulama itu bentuk jamak tadi itu, ya kan? Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Gitu. Jadi silahkan melakukan kebaikan, itu aja intinya. Jadi hidup ini kan apa sih hidup itu isinya? Hidup isinya ya makan, tidur, berbuat baik. Lah itu aja kan. Makan udah pasti kebutuhan kita, tidur kebutuhan kita. Terus selain makan dan tidur apa? Berbuat baik. Udah. Enak hidup nih. Apa ya hidup itu? Makan, tidur, berbuat baik. Udah. Nah, kalau kayak gitu, soalnya kan udah wajib ya. Berarti kalau misalkan memang udah kayak gitu, udah terbayar sedekahnya setiap hari. Ya. Sudah ada, udah include bayar tagihan sendi itu. Nah, yang Tuhan juga salah satu untuk sendi ya, Bu Ustaz ya, sholat. ada di hadis lain. Ada di hadis lain. Hadis lain mengatakan kalau mau hadis lain mengatakan gini. Setiap ya sama pangkalnya. Setiap sendi itu ada tagihannya. Kalau kalian mau lunas sekaligus semuanya, 2 rakaat duha. Kan itu hadis yang satu lagi. Kenapa nggak hadis itu yang ditampilkan di sini Ustadz? Kan ini babnya membahas tentang mendamaikan orang yang bermusuhan. Supaya narasi hadis itu masuk di dalam bab ini. Supaya mengasih tahu bahwa kalau ada orang musuhan terus kita ikut mendamaikan mereka, nggak memanas-manasi mereka supaya semakin awet dalam permusuhan. Itulah, itu kebaikan itu. Jangan dikira nggak ada nilainya, ada. Tuh. Ini hadis yang berikutnya nih, hadis nomor 2. Ya, ini bab kita masih mendamaikan orang yang musuhan ya, sehingga nanti hadis-hadisnya terkait itu fokusnya. Wa an ummi kulsum, wa ummi kalsum termasuk terjemah pembaca bisa kalsum atau kulsum. Wa an ummi kulsum bin Uqbah ibn Abi Mu'aid radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Wa fi riwayatin Muslimin ziyadah qalat walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi salasin ta'ni al-harba wal islah bainan nas wa hadisul rajul imra'atahu wa hadisul mar'ati zawjaha. Data hadis yang kedua ini dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan disebut pendusta, yakni orang yang berusaha mendamaikan antara sesama manusia untuk mencari kebaikan dan berkata baik. Jadi maksudnya apa ini hadis ini Ustaz? Enggak disebut pendusta, maksudnya kan gini. Ada orang di pintu perceraian. Musuhan suami istri. Karena istrinya curiga suaminya selingkuh. Atau suaminya curiga perempuannya selingkuh. Dan ini orang pengennya enggak usah bercerai. Lalu yang sama-sama kenal teman mereka berdua ini ada inisiatif baik bagaimana caranya supaya mereka ini jangan jadi bercerai. Oke, salah satu upayanya ya apa sih yang dikhawatirkan oleh yang memicu permusuhan suami istri ini ya.
kecurigaan, ini mungkin andailah misalnya betul lah laki-laki itu selingkuh, aku tahu. Lalu aku ngomonglah sama istrinya, nggak ada dia selingkuh, aku tahu, salah sangka aja, itu bukan perempuan ininya. Nah, padahal benar sebenarnya, padahal betul selingkuhnya laki-laki ini. Tentu aku bohong dong, bohonglah aku memberikan informasi kepada perempuan tadi, istrinya, nggak ada selingkuh dia, kamu salah paham aja, nggak benar, yang kamu lihat itu kamu salah sangka, padahal betul suaminya selingkuh tuh. Pertanyaannya, maksudku untuk bicara tidak sesuai dengan fakta itu, kalau aku sih maksudnya supaya perempuan ini nggak nggak menginginkan berpisah gitu. Bohong laku itu, ya bohong laku itu. Terus hadis ini hubungannya dengan kisah itu, nah, berbohong, memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta untuk maksud mendamaikan orang, itu jangan disebut dia pembohong. Artinya bohongnya itu bohong yang dimaafkan. Iya, ada bohong yang dimaafkan, yaitu karena tujuannya ingin orang tuh jangan sampai atau jangan berketerusan musuhan, supaya mereka baikan. Karena tujuan itu aja, nggak ada yang lain. Kalau tujuannya semata karena nggak ada maksud ancaman permusuhan di situ, bohong lah, itu nggak dimaafkan nanti bohongnya itu. Jadi di sini tidaklah disebut seseorang itu pembohong, ya, jika dalam usaha mendamaikan antara sesama manusia itu, untuk mencari kebaikan dan berkata baik, itu artinya fayanmi khairan, maksudnya au yaqulu khairan, artinya keterangan yang disebutnya di sini kan, sini terjemahnya agak diperbaiki sebenarnya nih. Bukan termasuk pembohong orang yang berusaha mendamaikan antara orang lain, itu kan, dua orang yang bermusuhan, sehingga dalam memberikan keterangan dia memberikan bukan mencari kebaikan, tapi lebih kepada semacam memprovokasi, bukan memprovokasi. Kalau untuk tujuannya bermusuhan kan memprovokasi, tapi bagaimana kalau maksudnya adalah narasi-narasi, kata-kata yang diucapkan itu tujuannya untuk supaya mereka tidak semakin jauh, sudah tidak semakin musuhan gitu. Di situ maksud yanmi khairan au yaqulu khairan, yanmi khairan au yaqulu khairan gitu ya. Yanmi khairan au yaqulu khairan. Yanmi itu terjemahan dari kata namimah. Namimah itu untuk maksud memprovokasi, tapi bisa provokasi itu ada dua. Provokasi menjauhkan orang atau provokasi untuk mendamaikan orang. Ya, yang dimaksud di sini memprovokasi atau mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi yang baik, bukan mempengaruhi supaya bermusuhan. Nah, dalam mempengaruhi ini ada keterangan kata-kata. Di situ tidak mengucapkan sesuai dengan fakta, kan bohong itu menyebut sesuatu tidak sesuai dengan fakta gitu. Kalau tujuannya untuk mendamaikan orang, boleh nggak dicap orang itu pembohong? Hadis ini bilang tidak sah dicap orang itu pembohong.
Jadi bohong itu jangan dibikin harga mati. Apa maksudnya itu bohong bukan harga mati, Ustadz? Ya, kalau bicara al-haq dengan yang batil itu terkhusus hanya dua hal saja. Maksudnya dua, hak dan batil itu ya. Tauhid itu hak, batil itu kemusyrikan. Dah. Ya. Tauhid itulah yang hak, batil itu kemusyrikan. Kalau urusan seperti misalnya kita bilang babi haram nggak? Jawabannya haram. Ada keraguan? Nggak ada. Mungkinkah babi berubah jadi halal? Hah? Jawabannya mungkin. Ketika tidak ada makanan lain, boleh kan? Ayat Al-Quran bilang begitu kan? Artinya tema hak dan batil nggak masuk ke tema babi haram. Babi haram itu bukan tema hak dan batil karena bukan harga mati itu. Babi haram, iya. Tapi mungkinkah haram ini berubah jadi halal? Mungkin. Berarti tidak menetap dalam satu keadaan pernyataan babi haram itu. Tidak menetap dalam satu keadaan karena bisa dia jadi halal karena situasi dan kondisi tertentu. Sama juga dengan jujur itu harus enggak? Kesan ini karena sudah ngaji nih, jangan bilang enggak. Coba, jujur itu harus enggak kita lakukan? Harus. Nah, artinya kalau ditanya apakah ada kemungkinan jujur itu dilarang? Ada. Kapan? Kalau lihat suami orang selingkuh. Kalau usah jujur, biarin aja. Salah satunya gitu. Karena gini, supaya gibah itu menjadi dosa itu karena jujur bukan? Iya kan? Gibah itu jadi dosa karena jujur, karena menceritakan aib yang sebenarnya tentang orang lain. Kalau bohong malah lebih parah. Jujur ya. Kalau mau gibah suka bilang ini mah maaf ya, bukan gibah, ini mah beneran. Iya, tapi justru karena itu makanya gibah. Berarti tema jujur itu jangan bikin harga mati. Itu bukan harga mati, itu bukan tema hak dan batil. Nah, tapi kalau bicara tentang tauhid, ada kemungkinan berubah. La ilaha illallah itu. Ada hal-hal yang dimaafkan di situ? Nggak ada kondisi yang dimaafkan terkait la ilaha illallah itu. Itu harga mati. Artinya tidak akan ada kondisi apapun yang memungkinkan keluar dari la ilaha illallah. Sama seperti Muhammad itu utusan Allah bukan? Itu hak itu. Itu tema al-haq itu. Itu. Iya. Ada hidup setelah mati, al-haq bukan? Iya. Makanya kalau dalam bahasan ilmu akhlak, ada kajian ilmu akhlak namanya. Tema akhlak itu sering sekali tidak dibikin harga mati. Makanya jujur, akhlak baik itu. Bohong, akhlak buruk itu. Nah, ketika di hadis ini mengatakan, dia bohong, berarti akhlak buruk, dia jadi ini dong. Malah di kondisi ini, bohong itu bukan buruk. Nah, makanya akhlak itu sangat kontekstual ya. Beda dengan akidah. Kalau bicara masalah la ilaha illallah, Al-Quran itu wahyu Allah bukan?
Ya, itu hak, nggak bisa kondisi apapun dia dalam satu inilah. Jadi kalau urusan masalah kita memperjuangkan yang hak, kita melawan kebatilan. Tar dulu, yang mana yang kau maksud hak dan batil itu? Gitu kan? Kalau masalah tema bohong, nah, belum lagi lanjutan hadisnya. Coba, mungkin receh aja kita rasa ini, tapi kan Nabi yang menyabdakan ini. Ya, dalam riwayat lain dikatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ummu Kalsum berkata, saya tidak pernah mendengar beliau membolehkan berdusta kecuali dalam 3 hal. Nih, yaitu apa? Peperangan. Dalam peperangan artinya karena menyelamatkan ancaman kematian, ya, di hadapan ancaman kematian. Terus dalam mendamaikan orang yang bersengketa atau bermusuhan. Yang ketiga ini, menjaga hubungan baik dengan istri. Jangan salah gunakan nih Pak Jaka. Ini tidak tidak luas-luas sekali area penggunaannya ini. Tapi memang ada, Pak Ustadz. ya kan? Kita laki-laki ini memang kesannya, wah ini ada legal nih dari Nabi Muhammad nih untuk bohong sama istri katanya kan? Dispensasi Ustadz. Dispensasi, ya kan? Sebuah pengecualian. Tapi maksudnya ini dalam hal-hal yang dalam pergaulan. Artinya kan dalam pergaulan sepasang suami istri itu, ya, kenapa lebih kepada ke laki-laki ini ceritanya, nggak kepada sebaliknya misalnya. Yang sering memang begitu karena ini tadi hal receh sebenarnya dalam hidup nih, kadang nggak perlu ditanya tapi ditanya, ya kan? Sebenarnya nggak perlu ditanya, ini gimana bang, udah bagus belum, warnanya udah matching belum? Bagi kami laki-laki itu nggak penting-penting amat sebenarnya pertanyaan itu. Tapi kalau nanti kita bilang belum, makin banyaklah waktu habis nunggu dia. Kalau nggak ditanya Ustadz, kadang-kadang bajunya merah sama bilang nggak kemerahan itu gitu. Iya, tapi kan kalau bagi kami itu nggak penting-penting amat. Cuma kan ditanya juga, nggak dijawab nanti. Nah, kalau dijawab, oh kurang bagus itu, makin panjang lagi cerita untuk mengubahnya. Udah bagus kok, udah dibilang kan. Dibilang udah bagus aja kadang nggak percaya loh. Tetap yang dia pikirkan juga, kayaknya enggak deh katanya, ganti lagi, ya kan? Jadi karena bukan hal-hal yang ini, nggak esensial banget masalah-masalah itu kadang gitu. Malah ada loh sebuah adab dalam bersahabat diuraikan Imam Ghazali ini terkait masalah dalam pergaulan juga. Apabila sahabatmu, jangan engkau tanya sahabatmu kalau engkau menduga jawaban dia bohong. Kadang kita sudah kita menanya sesuatu, kita udah menduga kayaknya dia pasti nggak jujur di jawabnya. Tapi kalau kita udah menduga dia nggak bakal cerita yang sebenarnya ini, maka sebaiknya sebagai konsekuensi kamu adalah sahabat dia, sahabat baiknya, maka jangan kau tanya. Kenapa? Karena kamu sudah menduga bahwa dia tidak akan menyebut yang sebenarnya. Karena dengan pertanyaanmu itu akan memaksa dia untuk berbohong. Karena kalau kau tak tanya, dia nggak akan berbohong. Masalahnya gara-gara kau tanya ini, dan engkau udah menduga bahwa dia tidak akan menyebutkan hal yang sebenarnya. Ustaz, kalau nggak diceritakan berarti berbohong bukan? Nggak ditanya, bukan diceritakan. Iya. Ya enggak, orang kalau nggak ditanya itu nggak perlu ada jawaban. Yang kan masalahnya tadi
Kata Imam Ghazali itu gini, jangan engkau tanya sahabatmu, kalau kau duga dia akan menjawab tidak yang sebenarnya. Itu. Iya, iya. Jadi nggak perlu orang itu memberikan keterangan yang tidak sebenarnya hanya gara-gara menjawab pertanyaan kita. Jadi kita ini yang kepo banget berarti. Kepo, pengen tahu apa saja terkait yang kecil-kecil dari orang. Sebenarnya misalnya kalau pemerintah itu memberikan keterangan pers terkait masalah kondisi ekonomi, lalu Menteri Keuangan bilang fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja. Sebenarnya nggak baik-baik saja. Berarti kan keterangan itu memberi informasi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kira-kira Menteri Keuangan itu kalau memberitakan begitu, apalah maksud dia itu? Menenangkan, Ustaz. Iya, itu aja. Karena salah satu yang menyebab ekonomi bergejolak itu kan karena kekhawatiran pasar, kekhawatiran investasi dan lain-lain. Sehingga jangan dijadikan jujur itu harga mati, bahaya. Ada masanya sebagai strategi, sebagai ini dia tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Karena kalau dikatakan sebenarnya, nggak selalu akan baik keadaan ini. Nah itu salah satu gambaran juga bahwa dalam hal upaya mendamaikan orang bermusuhan pun jangan katakan yang sebenarnya. Kalau engkau menduga, kalau kau katakan sebenarnya, maka permusuhan akan semakin berlanjut. Hidup nih kadang ada seninya gitu. Jadi itu tadi, jadi jangan dimasukkan tema jujur dan bohong ini seperti hak dan batil. Beda couplingnya itu. Hak dan batil itu batasi pada tauhid, dan hak itu tauhid, akidah kita ini semua hak itu. Al-Quran kalamullah, hak. Nabi Muhammad utusan Allah, hak. La ilaha illallah, hak. Ada hidup setelah mati, hak. Perjuangkanlah yang hak itu, ya kau satu kata saja, nggak ada toleransinya di situ, nggak ada keadaan yang dimaafkan di situ, hitam putih kalau masalah itu. Tapi kalau masalah cara bergaulnya, jujur atau bohong, berani atau takut, ya kan? Nggak semua yang berani itu baik. Gitu. Itu tentang mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyah aswatuhuma wa idha ahadunhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquh fi shay'in wa huwa yaqul wallahi la af'al fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf faqala ana ya Rasulullah falahu ayu dzalika ahab ana ya Rasulullah
falahu ayyuzalika ahabbu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mendengar suara pertengkaran yang sangat keras di depan pintu, berarti dekat rumah Nabi Muhammad SAW, di mana salah seorang di antara keduanya itu minta keringanan dan minta dikasihani dalam masalah utang kepada yang lain, tetapi yang lain itu menjawab, demi Allah saya tidak akan memberikan keringanan kepadamu. Lalu Rasulullah keluar dan mendekati dua orang itu serta bertanya, mana tadi orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak berbuat kebaikan? Ia menjawab, saya Rasulullah. Maka ia berhak atas apa yang ia senangi. Jadi gini, sumpah itu sesuatu yang dibilang kata-kata lah ya, kata-kata yang harus kita tepati. Kan sumpah salah satu akhlak baik itu kan menepati sumpah. Nah, tapi apakah setiap sumpah yang diucapkan itu harus ditepati? Ternyata enggak juga, enggak, bukan sesuatu yang final di sini. Ini bukan tema hak dan batil. Kejadiannya seperti yang diceritakan dalam hadis ini. Dua orang saling gugat menggugat, ada yang satu minta tolong, terus yang lawannya demi Allah katanya membawa nama Allah dalam sumpah dia, enggak bakal laku ini katanya. Nah, lalu Nabi keluar, dengar dia itu enggak benar juga nih orang nih bawa sumpah, bawa nama Allah, tapi untuk sikap tidak melakukan kebaikan. Kan memberi tangguh orang berutang itu kebaikan. Nabi nggak suka membawa nama Allah untuk sebuah sikap yang nggak baik gitu. Maka Nabi keluar, siapa tadi yang ngomong bersumpah nggak bakal mau ini? Saya Rasulullah. Kau kalau mau sumpah, isinya itu harus yang diinginkan, yang disukai Allah gitu loh. Jangan konten sumpahmu itu yang tidak disukai Allah gitu. Akhirnya ini orang karakternya mestinya gini. Makanya sumpah yang semacam itu tidak boleh diturutin. Jadi lalu kalau nggak diturutin nanti dia melanggar sumpah. Ya melanggarnya lebih baik malah. Kau lakukan yang lebih baik dari yang isi sumpahmu. Nah ini bapak ini tadi isi sumpah dia adalah tidak akan memberi tangguh urusan tagihan dia. Padahal memberi tangguh urusan tagihan itu kebaikan. Maka Nabi bilang, kalau kamu bersumpah, bikinlah yang disenangi oleh Allah. Maka ia berhak atas apa yang ia senangi. Maksudnya Allah kalau mau bawa nama dia, isinya yang baiklah. Jangan isinya permusuhan. Ini kan isi sumpahmu ini permusuhan. Gitu. Nggak dibenarkan. Meskipun memang tema menepati sumpah itu wajib, tapi tar dulu kontennya, lihat dulu. Kalau kontennya malah durhaka kepada Allah, enggak. Tinggalkan itu sumpah. Artinya lakukan yang lebih baik. Gitu. Enggak harus dituruti. Jadi bukanlah kata-kata manusia itu lebih hebat ketimbang ajaran Allah gitu kan. Iya. Karena dia kan membawa nama. Ya? Kalau di sini maka baginya mana di antara dua hal tersebut yang dia sukai, yakni menangguhkan pembayaran atau membebaskan hutangnya. Iya, itu kepanjangan terjemahannya itu. Lahu ma ahabba kan terjemahan Arabnya yang ini tadi nih. Ayyuzalika ahabba. Ahabba itu fi'il madi takdir huwa kan? Iyalah. Yang Allah sukai, ya memang yang Allah sukai itu salah satu yang dua itu, yaitu tangguhkan utang atau bebaskan. Memang salah satu yang dua itu memang Allah sukai itu gitu. Bukan disukai orang yang bersumpah, bukan. Ya, makanya kalau dia itu tadinya yang
Ganti aja, bukan yang disukai oleh Allah, karena si orang yang bersumpah itu membawa nama Allah. Justru bapak itu sedang tidak mau melakukan kedamaian dia, gitu kan? Dia bawa nama Allah dia, gitu. Nabi Muhammad dengar, gimana ceritanya kau bawa nama Allah? Kalau kau mau bawa nama Allah, lakukan yang dia sukai, gitu. Banyak berarti contohnya ya Pak Ustadz ya, apa sumpah demi Allah tapi hal-hal yang tidak Allah sukai kayak minggat gitu ya, apapun. Iya, demi Allah aku nggak balik lagi katanya kan. Iya. Ngapain dia berisi? Kan ada juga ayatnya. Janganlah engkau bawa nama Allah untuk menghalangimu menjalankan ketaatan. Ayatnya itu surah Al-Baqarah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aku cari dulu biar aku ingat lagi. Kalau orang berantem kan suka tetap nafsu. Ini ayatnya nih, Al-Baqarah ayat 224. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Jangan kalian jadikan Allah sebagai penghalang dalam sumpah kalian, sehingga kalian tidak melakukan kebaikan dan ketakwaan, dan tidak melakukan mendamaikan di antara orang. Allah Maha mendengar, Maha tahu. Jadi jangan bawa nama Allah untuk sesuatu yang kalian menghalangi kalian melakukan kebaikan. Yang Allah inginkan dari kalian itu kalian melakukan kebaikan. Kalian sebut nama Allah, aku tidak akan melakukan kebaikan, gitu. Menangguhkan utang itu kebaikan, membebaskan utang itu kebaikan. Termasuk kalau ada orang bersumpah, demi Allah tidak akan aku maafkan. Kegiatan memaafkan itu kebaikan. Jangan bawa nama Allah. Kita masuk ke hadis yang keempat. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballaghahu anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Baik, ini data hadis. Nih. Hadis tentang ada pelajaran tentang adab-adab dalam mengganti imam dan lain dalam sholat atau pelanggaran sesuatu yang diingatkan oleh makmum. Data hadis nomor 4 dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah SAW mendengar berita persengketaan di kalangan Bani Amir bin Auf, maka segera Rasulullah SAW menuju ke sana dan mendamaikan mereka disertai beberapa pengawal para sahabat. Nah, hadis ini masuk dalam bab ini dimasukkan oleh Imam Nawawi karena cerita ini, karena Nabi pernah suatu waktu bagi Nabi itu ini dia penting banget bagi dia kalau ada di kalangan para pengikutnya musuhan desa ini dengan desa itu sampai kepadanya berkelahi orang tuh di sana, datang Nabi itu sengaja itu amal baik itu sampai sekarang itu harus dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh. Termasuk baru-baru ini ada di Mesir 2 desa berkelahi, 2 desa perang. Itu Syekhul Azhar yang datang mendamaikan. Grand Syekh Al-Azhar itu sengaja mengutus utusan dari Al-Azhar. Dan mereka berkelahi pakai senjata antar 2 desa itu bermusuhan. Keturunan Bani ini dengan Bani itu di Mesir, orang kabilah-kabilah di Mesir itu masih banyak gengsinya. Apa namanya? Fanatik kesukuan itu tinggi sekali di daerah Timur Tengah, bukan Arab doang. Kurdi ya, Arab ya, yang selain Arab sering. Nah, di Afrika itu biasa itu. Jadi di masa Nabi pun itu menjadi sebuah rutinitas atau kebiasaan Rasulullah. Pokoknya Nabi datang sengaja ke sana mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Ini kejadiannya. Suatu waktu itu Nabi ada yang musuhan Bani Amir bin Auf. Terus Nabi ke sana. Dah. Setelah selesai beres itu masalah, berhenti mereka bermusuhan, ya balik. Ya, artinya setelah selesai mendamaikan beliau ditahan untuk dijamu, artinya ya larut waktu, nggak sesuai prediksi. Pokoknya ya udah dijamu dulu kata data hadis ini kan, hingga sehingga tiba waktu sholat asar, maka pergilah Bilal kepada Abu Bakar. Ini di tempat yang lain. Nabi belum bisa datang ke masjid karena masih tertahan ada kegiatan di sana. Bilal bilang ke Abu Bakar, ya udah Rasulullah belum bisa hadir kayaknya nih, Abu Bakar majulah jadi imam kan gitu. Jadi Abu Bakar, ya kalau gitu oke, kalau begitu kau bilang boleh, silakan. Majulah Abu Bakar. Terus qomatlah Bilal, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus selesai takbir, Abu Bakar takbir memasuki sholat kan. Diikuti makmum juga ikut masuk takbiratul ihram. Ternyata Nabi datang hingga ada di dalam barisan. Makmum memberi kode pakai gini atau menamparkan ininya. Kalau lagi melipat kan bisa begini, gitu kan? Dikasih kode. Nah, maka menoleh Abu Bakar, dilihatnya ada Nabi di belakang. Jadi dan beliau mengisyaratkan. Pada saat Nabi melihat begitu, Nabi mengasih isyarat terus gitu kan. Kan sudah sama-sama udah dalam takbiratul ihram, nggak boleh ngomong kan kalau dalam sudah takbiratul ihram, tapi isyarat aja gitu kan. Abu Bakar melihat dia nggak nyaman, dia mundur. Padahal Nabi sudah nyuruh gitu. Nah, dan beliau mengisyaratkan agar salatnya diteruskan. Namun Abu Bakar mengangkat kedua tangannya sambil membaca tahmid lalu mundur. Dia nggak mau di depan lagi, jadi imam mundur dia. Atas Rasulullah maju. Dan setelah selesai sholat, Nabi Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terus ngomong, kalian tadi waktu ngasih kode kepada Abu Bakar itu kenapa pakai nampar-nampar?
Lain kali biar kalian tahu kalau yang kayak gini cara untuk perempuan, dari perempuan pakai ginian boleh, tapi kalau sama bapak-bapak laki-lakinya ucapkan subhanallah. Kalau subhanallah sudah kata makmum, berarti imam sedang dikasih kode gitu. Udah selesai. Itulah cara mengasih kode bagi makmum kepada imam. Terus sisi lain Nabi nanya Abu Bakar kenapa? Kenapa nggak diterusin aja tadi? Karena aku udah kasih isyarat supaya kamu tetap di depan. Abu Bakar bilang, ya nggak pantas lah kurasa Rasul jadi imam sementara Nabi ada ada sama kami gitu ya. Ya, pelajaran apa aja yang diambil dari data hadis ini? Info pertama di atas hadis itu tentang bahwa Nabi adalah sebuah kebiasaan baginya untuk mendamaikan orang itu lebih utama bagi Rasul ketimbang itu tadi kegiatan sholat di awal waktu. Ikut takbiratul ihram bersama imam itu mana lebih penting? Lebih penting mendamaikan orang. Itulah syaratnya kan. Sehingga waktu untuk sholat molor gitu kan. Jadi nggak sesuatu yang dosa jadinya molor sholat itu hanya gara-gara tadi mendamaikan orang itu lebih utama ketimbang dibanding dengan kalau misalnya iya mendamaikan utama tapi kan waktu sholat jadi molor. Nggak, biarin molor waktu sholat itu, utamakan mendahulukan orang, mendamaikan orang itu tadi. Dah, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, apa tadi itu? Imam berganti di dalam sholat itu boleh. Ini kan kejadiannya Abu Bakar tadi imam, nggak harus keluar dari sholat dia hanya mundur saja, dia tidak harus membatalkan sholatnya dulu, dia tetap bergerak ke belakang, nggak ada imam, akhirnya Nabi maju gitu. Berganti imam di tengah sholat itu data hadis ini disimpulkan oleh fuqaha nggak merusak sholat berjamaah. Imamnya berganti nggak merusak sholat berjamaah. Terus pelajaran ketiga, memberi kode kepada imam. Kata Nabi kalau perempuan yang mau ngasih kode pakai tampar itu, nggak boleh ada suara dia keluar gitu kan. Tapi kalau laki-laki yang mau ngasih kode jangan ini, tapi ucapkan subhanallah. Dan kalau sudah dikasih kode seperti itu, imam harus tahu bahwa kode itu untuk dia, bukan untuk makmum yang lain. Kode itu untuk si imam. Imam harus merasa, oh aku nih dikasih kode nih, apa nih? Ya tengoknya, berarti menoleh ke belakang itu membatalkan sholat? Tidak. Enggak, gerakan leher ke samping begini tidak membatalkan sholat. Kecuali gerakannya banyak, seperti gini-gini terus dia. Kayak orang main-main gitu kan. Kalau kayak gitu dia batal sholat itu, jadi kesannya sholat enggak serius itu. Tapi kalau hanya kasih Allah subhanallah katanya, wah di kiri kayaknya mantap, di kanan. Kalau hanya sekedar 2 kali begitu nggak ada masalah, nggak membatalkan sholat. Kan ternyata Abu Bakar melihat ada Rasul nih, mundur dia, masuk ke barisan shaf gitu kan. Pada saat dia mundur ke barisan shaf, berarti apa yang terjadi? Makmum di belakang pasti bergeser dong ke samping supaya ada space kan, enggak membatalkan sholat juga. Gerakan mundur itu pun tidak membatalkan sholat juga. Dan disitulah disiplin sholat. Kalau sudah dalam sholat nggak boleh ngomong, hanya kode aja. Nah, mengucapkan subhanallah dari makmum tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia bilang, woi, lihat itu mah. Nah, kalau woi, kalau woi itu batal sholat. Kalau subhanallah enggak. Nah, itu pelajaran-pelajaran dari hadis ini. 4 hadis dalam bab ini.
Ada yang menanyakan terkait masalah ini tadi? Itu aja Ustaz mau nanya apa namanya, apa aja yang bisa dari tahu apa namanya kesalahan imam, apa aja yang Oh, jadi tahu. ya betul, bagus. Apa saja yang harus dikasih kode sama si imam itu, ya kan? Supaya asalnya makmum terpanggil untuk memberi kode, mengucapkan subhanallah kalau laki-laki, menepuk tangan kalau perempuan, dalam hal apa saja, dalam hal rukun saja, entah kekurangan rukun atau kelebihan rukun. Kalau bacaan salah Enggak. bisa. Bacaan ayat Al-Quran salah enggak pakai subhanallah maksudnya. Biarin aja. Ya artinya kalau dia nggak bisa, kalau perempuan enggak, udah kan perempuan tidak. Kalau bapak-bapak di belakangnya, kalau bapak itu hafal ayat itu, dia baca ayat yang salah, ini yang salahnya. Makanya kalau imam itu kan ada imam bukan cadangan ya, backup, yang hafal ayat-ayat Al-Quran. Mana tahu si imam salah, backup di belakang itu mengucapkan kalimat yang betul, nggak tanpa mengucapkan subhanallah, langsung diucapkan yang ininya saja. Mungkin keloncat ayat satu ayat, lalu ayat yang diloncat itu dibacakan itu tanpa mengucapkan subhanallah. Artinya kalau toh tak ada yang hafal, tapi ada yang aku tahu sih, tapi aku nggak hafal lengkapnya, tapi kalimat itu kurang, itu nggak usah, biarin aja, nggak batal sholat jamaah gitu. Terus karena itu bukan bukan rukun. Kelupaan satu ayat, keloncat satu ayat, itu bukan hal rukun. Jadi nggak perlu dikasih kode dengan subhanallah. Yang aku pernah itu gini, imam sholat Idul Fitri di sebuah lapangan hujan tanggung. Pas aku sudah selesai menjelang sholat, udah takbiratul ihram, tiba-tiba berdengung mic-nya. Orang semua di belakang jadi makmum, tak ada yang mau memperbaiki sound system, berdengung kencang mic itu, hingga bacaanku kalah gara-gara dengungnya itu. Satu rakaat aman, saking aku nggak konsennya, aku baca ayat pendek aja, pendek banget. Padahal rencana aku tadi surat ini wasabisma rabbikal a'la, tapi udah ini udah kacau, ini udah berdengung, nggak ada yang memperbaiki sound system itu. Nah, kalau yang dijaga dalam sholat Id itu kan rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir kan. Di rakaat kedua 5 takbirnya aku jalankan. Masalahnya setelah 5 takbir itu saking berdengungnya kencang itu, aku udah takbir udah. Lalu aku loncat membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Subhanallah, kata makmum belakang. Hah. Baru aku sadar, ternyata aku belum baca Al-Fatihah. Aku baru takbir 5 kali. Saya kan baca Al-Fatihah dulu baru. Itu tuh kejadian tuh di kampung aku tuh. Malu lah. Gimana enggak malu? Imam lulusan Mesir, Ustadz, dikenal tuh Ustadz di negeri orang sana, ya kan? Tiba-tiba ya tapi kan maklum, berdengung mic-nya, berkepanya itu belum itu berdengung terus tuh dalam keadaan itu. Nah itu memang pas itu makmumnya mengucapkan subhanallah karena aku meninggalkan rukun. Bacaan Al-Fatihah itu rukun. Aku baca lagi Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah aku baca Qul Allah lagi. Aduh, itu paling seru dah. Tapi kedengaran berarti Ustaz ya. Hah? Kedengaran karena saf pertama di belakangku. Tadi itu karena Kencang dia, berteriak dia. Berteriak dia bilang.
Dari kencang lah, bukan kalau hanya sekedar subhanallah nggak kedengaran. Subhanallah katanya. Wih, aku kaget. Aku yang dikasih kode nih. Ada yang lewat nih. Mikir dulu aku. Apa? Wih, astagfirullah. Al-Fatihah belum dibaca. Jadi loncat setelah takbir 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Loh, mana Al-Fatihahnya gitu kan? Kalau seandainya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Nggak pakai ayat. Nggak boleh di subhanallahin. Biarin aja. Karena membaca ayat setelah Fatihah itu nggak wajib. Gitu. Atau karena kelebihan rakaat. Surat maghrib. Udah rakaat kedua tahiyat, bangkit lagi dia. Satu rakaat lagi seharusnya. Ini mau naik lagi dia, naik sampai memasuki rakaat keempat. Sudah berdiri imam tuh, makmum tetap duduk. Barulah subhanallah. Kenapa? Kau kelebihan rukun. Itu kelebihan. Subhanallah juga. Tapi kalau misalnya salat maghrib udah rakaat kedua, tapi kok nggak tahiyat? Harus subhanallah nggak Ustaz? Nggak usah. Ibu-ibu pun nggak usah ditepuk. Nggak usah. Karena apa? Tahiyat yang pertama itu bukan rukun. Waalaikumsalam, Budin. Gitu. Itu bukan rukun. Jadi nggak perlu dikasih kode. Ustaz, kalau seperti yang di lapangan itu, misalnya ada seorang kondisinya sedang sholat, itu nggak boleh memperbaiki mic-nya, Ustaz? Boleh aja, keluar dia dari sholat. Boleh dia, Ustaz? Iya. Keluar dia dari sholat. Karena sebenarnya bisa saja ada orang yang belum masuk takbiratul ihram. Cuma dia itu nggak bagian saya pikirnya juga, bisa jadi kan. Seharusnya sih ini mic-nya berdengung panjang. Pertanyaannya Ustaz, ada dua sih. Kalau misalkan yang sadar itu di tengah-tengah saf gitu ya, maksudnya di tengah-tengah barisan, dia mau keluar kan melewati orang-orang. Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa? Yang di tengah saf 2 dari saf 3 gitu kan? Iya. Dia tinggal geser orang di depannya itu kan, pakai tangannya nang itu. Yang geser-geser. Nggak apa-apa. Orang tadi Abu Bakar mundur, emang sudah ada space untuk dia di belakang. Nggak ada. Tadi pas dia mau balik lagi digeser orang lagi juga. Iya, nggak apa-apa. Orang ngerti aja lah. Kan emang harus melapangkan ini. Dalam saf itu harus memberi toleransi gitu kan. Terus nanti dia harus tambah rakaat lagi atau mulai dari awal atau? Kalau dia masbuk, kalau nggak masbuk ya lanjut. Kalau karena urusan itu akhirnya dia masbuk ya tentu ya masbuk, jadi makmum yang masbuk kan. Masbuk itu artinya rombongan mendahului dia ditinggalkan gitu. Jadi geraknya ke depan ya Ustaz ya? Siapa? Ya, geraknya ke depan ya? Ya kalau ya karena begini kan, tidak yang dilarang itu kan kita berjalan di depan orang sholat. Kalau kita dari belakang ke depan nggak mengganggu ini dia kan. Nyelip dia berarti kan. Suatu waktu pernah juga kejadian di Masjid Yasmin itu. Tiba-tiba imamnya batal wudhu kayaknya. Batal wudhu habis dalam waktu membaca ayat dia. Tiba-tiba keluar aja dia. Aku pas sholat di situ. Nggak ada yang maju di sampingku. Aku nggak persis di belakang imam. Ada orang yang persis di belakang imam. Tadi dia nggak bergerak. Akhirnya awalnya maju. Jadi majunya belok dia. Maju dulu, belok kiri.
Karena pas di depanku mimbar. Aku maju ke depan mimbarnya, belok kiri, baru ke sajadah imam tuh. Aku teruskanlah bagian terakhir yang dia lakukan. Bagian terakhir yang dia lakukan dalam keadaan berdiri. Ya tinggal aku ruku aja, nggak baca Al-Fatihah lah. Al-Fatihah udah dibacanya. Berarti nggak ada imam maju ya? Seharusnya yang samping aku tuh maju. Nah, sejak Iya. Kalau nggak ada imam maju terus gimana yang baca? ya jamaah kan harus dilanjutkan kayak tadi. Nabi Muhammad kan akhirnya maju jadi imam. Kita ke Abu Bakar mundur, nggak ada imam. Lalu Nabi maju jadi imam. Kalau nggak ada imam, jadinya bukan berjamaah dong. Jadi Siapanya nggak ada yang maju. gimana? Ya pada kenyataannya nggak ada yang maju kan? Waktu kejadian aku itu, Ya. ya makanya aku maju biar selesai sholat tuh. Cuma masalahnya posisi aku tidak persis di belakang punggung imam kan, di belakang tapi di sisi kanannya. Sementara di situ kan mimbar biasanya. Jadi aku kalau main baju lurus ke depan itu nabrak mimbar. Cuma ya Makmum yang lain tahu kalau ada ustadz di situ ya. kayaknya ada ustadz kok pikirnya kali. Jadi nggak ada yang mau maju. Gak ada yang maju. Sekarang itu aku pernah sholat di masjid di Aceh itu. Situ kan sholat biasa aja, sholat fardu 5 waktu, tapi di situ ada badal imam, persis di belakang punggung imam tuh posisinya. Imam di depannya, badal imam. Nah, terus Bilal, terus ada lagi muazzin kayak gitu-gitu. Udah dikasih nama-nama di situ. Jadi jangan duduk di situ lagi, udah. Badal imam itu ya udah, kalau seandainya terjadi sesuatu itu tadi, selalu harus ada. Nah, jadi makanya sudah menjadi kebiasaan pula setelah kejadian itu di masjid itu ada disiapkan sajadah juga di belakang sajadah imam itu. Berarti yang duduk di situ bakal yang berdiri di situ yang bakal menggantikan imam. Kejadiannya sekali itu aja sih, sejak itu nggak pernah kejadian lagi. Tapi itu tetap dibikin gitu. Badal imam itu. Karena kan kejadian kadang itu tiba-tiba serangan jantung imamnya, ya kan? Tiba-tiba kadang tergeletak aja. Jadi harus ada badal imamnya. Itu kalau kayak gitu memang mendahulukan selesainya sholat dulu ya Ustaz ya? Bukan menolong dulu ya? Enggak, kalau seandainya ada yang tahu di situ serangan jantung, itu lebih utama menolong orang tuh, batalkan sholatnya, dia sholat lagi nanti. Tidak boleh membiarkan orang mati pelan-pelan di depan mata, nggak ada upaya itu. Lebih utama menolong manusia itu. Harus ada orang yang tidak meneruskan sholatnya kalau memang kenyataannya seperti itu. Cuma kan yang sering kejadian di CCTV itu, kadang ketika sujud dia kan orang pada nggak melihat kan, tiba-tiba udah tergeletak aja. Akhirnya ada yang keluar dari sholat dibantunya orang itu, tapi ada imam yang meneruskan sholat. Tapi kalau pertanyaan Pak Jaka tadi itu sebenarnya lebih prioritas menolong orang, kalau itu pertanyaannya. Kan secara kaidah begitu, apabila dalam satu waktu ada hak Allah dan ada hak manusia, maka dahulukan hak manusia kan. Kaidah umumnya kita, hubungan kita dengan Allah itu dahulukan hak manusia, bukan hak manusia yang selalu yang dimenangkan.
dalam urusan muamalah ya, bukan ibadah ya. Ibadah juga. Sholat itu ibadah kan? Kan dalam satu waktu, bukan dalam satu waktu kayak gitu tadi pertanyaan Pak Jaka. Dalam satu waktu sedang sholat berlangsung. Dalam satu waktu juga ada orang butuh ditolong. Maka tinggalkan sholat, tolong orang itu. Tapi harus semuanya meninggalkan. Kan sebutuhnya orang untuk menolong dia itu aja lah, gitu kan? Biasanya yang lain-lain pada lihat gitu, jadi bubar sholatnya. Bubar, nggak apa-apa, tinggal ulang lagi, nggak ada masalah kan? Karena menolong orang lebih diutamakan. Kan kaidah umumnya begitu. Apabila dalam satu waktu hanya satu yang bisa dilakukan, menolong manusia atau meneruskan memenuhi hak Allah, jawabannya dahulukan memenuhi hak manusia. Allah memenangkan hak hambanya ketimbang hak dirinya. Syariah kita tuh begitu. Makanya dalam hal urusan ibadah kita tuh ada contoh, misalnya kenapa ada syariat mengqosor sholat, menjamak sholat. Misalnya, sholat itu ibadah? Iya, ibadah. Kenapa ada aturan itu? Karena memenuhi hak manusia. Karena kamu dalam perjalanan yang jauh, yang tadinya sholat mutu tagihannya 4 rakaat, demi membikin manusia ini enak, gitu kan? Allah mengalah. Cukup bikin 2 saja. Bagi Allah gak ada masalah, 2 aja dah. Kenapa? Kamu sedang dalam perjalanan. Itu dalam rangka apa itu? Memenangkan hak manusia. Sama dengan tema jamak sholat. Jamak sholat itu tagihan masuk, tagihan mulanya itu lakukan pada waktunya. Itulah tagihan sholat kan? Tapi karena kamu satu dan lain hal ada keadaan yang menyusahkanmu, itu boleh kamu lunasi nanti setelah habis waktu sholat dengan dijamak di waktu berikutnya. Aturan itu dari mana? Bukan aturan logika, memang praktek Nabi Muhammad begitu. Sedang apa itu? Memenangkan hak manusia. Apabila ada terjadi pembunuhan, udah valid pembunuhan berencana, valid di depan hakim, diuji dengan bukti dan saksi bahwa terdakwa ini valid, sah dan meyakinkan, dia menghilangkan nyawa orang secara berencana. Ancamannya hak Allah, ini pemenuhan hak Allah, orang ini dibunuh, dihukum mati. Tapi Allah nggak ngotot untuk hak dia, tapi dia bilang, tapi kalau keluarga korban memaafkan, maka hak manusia dimenangkan ketimbang hak Allah. Lalu ternyata keluarga korban memaafkan, lalu minta ganti rugi nyawa, silakan. Jadi tagihan Allah batal. Allah nggak ngotot lagi untuk dipenuhi tagihannya, karena tagihan Allah di situ apa? Hukuman mati. Kenapa? Karena keluarga korban memaafkan. Jadi nggak perlu dikisos ini orang, nggak perlu, udah. Tapi kan memenuhi kisos itu hak Allah. Iya, tapi Allah mengalah di sini. Allah mengalah di sini. Jadi secara umum hak Allah itu selalu Allah kalahkan. Allah memenangkan hak hambanya. Dalam hal ibadah, apalagi dalam muamalah ibadah aja yang sudah jelas benar hak murni hak Allah di situ, tetap saja Allah memenangkan hak hamba. Tagihan sholat itu normalnya dimulai dalam keadaan takbiratul ihram berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk. Itulah tagihan Allah. Hak Allah itu. Kita melakukan itu. Tetapi kalau hamba nih kesakitan kalau ruku, siapa yang dimenangkan? Allah nggak ngotot. Pokoknya paksakan. Sakit-sakit juga enggak begitu. Allah memenangkan hak hambanya. Udahlah duduk di kursi aja.
padahal gerakan sholat di kursi tidak ada. Gerakan sholat itu hanya berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud, duduk, nggak ada di kursinya. Tapi sakit, ya sudah, hak Allah dikalahkan, hak hamba dimenangkan. Itu yang dimaksud memenangkan hak manusia itu. Ada satu hal yang hak Allah tetap dimenangkan, manusia dikalahkan. Yaitu dalam hal apa? Yaitu dalam hal menjalani masa iddah bagi perempuan. Itu kalau perempuan diceraikan, maka perempuan tidak berhak menikah sebelum habis masa iddah. Memenuhi masa iddah ini, di situ ada hak Allah dan ada hak hamba. Hak Allah karena aturannya, hak hamba karena ada kemungkinan suaminya rujuk di dalam masa iddah itu. Udah? Maka kalau toh sebenarnya suaminya sudah dikatakan tidak akan rujuk, berarti hak hamba sudah nggak harus dipenuhi dong seharusnya, teorinya kan si suami sudah mengatakan, aku nggak akan rujuk kok, sumpah aku nggak akan rujuk. Nah, apakah karena perkataan suami itu perempuan cukup tidak memenuhi masa iddahnya karena dia tahu suaminya nggak bakal rujuk? Karena salah satu maksud dalam iddah itu kan ada durasi waktu diberikan kepada mantan suaminya untuk rujuk kepadanya. Itu hak manusia. Tetapi ada hak Allah di situ karena ini aturan Allah. Allah menagihkan perempuan ini tidak boleh menikah dulu. Tidak boleh buru-buru menikah, kasih durasi dulu, selesaikan 3 kali quru misalnya. Maka bukan hak manusia yang dimenangkan di sini sih, maksudnya kalaupun perempuan itu kan suamiku nggak akan rujuk lagi, aku nikah aja sekarang, udah selesai cerai. Enggak, hakmu di sini dikalahkan. Yang dimenangkan hak Allah yaitu penuhi aturan 3 kali quru ini, penuhi aturan iddah ini sebagai bentuk memenuhi hak Allah, bukan hak manusia. Hak manusianya di situ suaminya nggak rujuk lagi. Tapi tetap yang dimenangkan hak Allah. Ini kasus yang dimenangkan hak Allah. Inilah saya tahu contohnya baru ini, yang bagian ini yang aku ingat. Sisanya ya kasus pembunuhan berencana tadi, hak Allah malah dikalahkan. Hak manusia yang dimenangkan. Gitu. Ketika keluarga korban memaafkan, ada lagi pertanyaan? Tentang pemenuhan hak-hak ini. Kita bab keutamaan orang Islam yang lemah dan fakir lagi miskin. Ini cerita, bab ini membahas hadis-hadis tentang kalau orang kenyataan hidupnya susah, nggak usah sedih-sedih kali, ya kan? Ternyata ada keadaan yang berpihak kepada mereka, data-data hadis di sini. Ya mungkin kalau toh dianggap ini sebuah menghibur orang susah, wallahu alam lah. Tapi ya kita simak aja lah data-data ini. Yang pertama dikutip dari ayat Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi 28-nya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Bersabarlah kamunya di sini menyapa Nabi Muhammad SAW. Bersama-sama orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang, maksudnya yang rutin sholat gitu kan, siang malam, sambil berharap keriduannya,
yuriduna wajhah, mereka melakukan kegiatan berdoa kepada Allah pagi dan petang, itu semua mencari perhatian Allah, ya, menginginkan perhatian dari Allah gitu kan. Wala ta'du ainak, dan janganlah matamu berpaling dari mereka. Artinya jangan kamu gengsi ada dalam rombongan orang-orang itu. Jangan kamu merasa minder, jangan kamu merasa ingin, aduh kok orang sekitar aku tuh kere-kere amat sih, susah-susah amat sih gitu. Jangan Muhammad, kamu tetaplah membersamai mereka. Jadi ayat ini dipilih oleh Imam Nawawi sebagai bentuk bahwa Nabi Muhammad itu, bahwa orang-orang susah, orang-orang kere, orang-orang yang tak berpengaruh di Mekah pada saat ayat ini turun, itu nggak usah gengsi-gengsi amat. Ada satu circle dengan orang-orang itu Muhammad. Berarti ayat ini memposisikan orang-orang kere, orang-orang susah, orang-orang yang tadi itu dimuliakan. Nah itulah, dimuliakan mereka. Karena kebanyakan orang nggak menarik untuk satu circle dengan orang itu. Secara sampai sekarang begitu kan. Secara sampai sekarang kelakuan manusia itu gitu. Pilih-pilih teman untuk satu circle yang bagaimana gitu kan. Yang agak orang-orang keren ya sama-sama orang keren, orang yang berpendidikan, orang yang berbudaya dan lain-lain. Ya. Itu kebiasaan manusia begitu. Sepanjang sejarah peradaban manusia suka begitu. Itu karena ada di lingkungan manusia itu ada kecenderungan gitu kan, ingin satu ibarat hewan manusia itu satu ini yang satu circle aja gitu, satu ini dengan dia, ya kan. Nggak nyaman kalau beda ini, kalau orang kaya sama orang kaya aja, ya kan. Orang miskin pun minder bergaul dengan orang kaya, orang pejabat ya dengan orang penting ya sama orang penting aja gitu kan. Itu manusia itu suka begitu. Sementara di sini Nabi Muhammad kurang populer apa, kurang terkenal apa, kurang kedudukannya disegani gimana, orang baik sebenarnya kalau mau ngambil posisi sama orang-orang elitnya pun masuk gitu. Tapi ya sabar Muhammad, nggak harus satu circle dengan orang-orang elit itu. Meskipun kamu di kota ini masuk kategori orang elit sebenarnya, karena kamu orang berada, keturunan suku terhormat, ya kan. Jadi join sama budak lah nanti, karena pengikut Nabi Muhammad awal-awal itu banyak budak, orang miskin. Ya udah, mereka ini semua rajin sholat mereka, doa mereka, orang pengikut Nabi Muhammad bertauhid, mereka nggak ikut musyrik, sabar join satu circle dengan orang itu, sabar gitu kan. Itu pangkal ayatnya. Kemudian hadis masuk, wa an Harisah bin Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah qala kullu dha'ifin mutada'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utulin jawazin mustakbirin muttafaqun alaih. Nah, ini data ini sampai kepada kita melalui Harisah bin Wahab radhiyallahu an. Disampaikan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda sebagai berikut. Kata Rasulullah, apa? Mau nggak aku kasih tahu? Berarti berikutnya aku mau kasih tahu kalian itu. Orang yang calon ahli surga, yaitu mereka yang nih, orang lemah, diremehkan, tetapi jika berbuat baik kepada Allah, pasti Allah menganggapnya baik. Dan maukah saya bertahu kepadamu siapa yang bakal calon ahli neraka? Dijawab lagi sama Nabi sendiri, yaitu orang yang keras hati, kasar, sombong, ya, gengsian, termasuklah itu. Mustakbir itu gengsian, sombong itu, merasa gak pantas satu circle dengan dia. Jadi ini dimasukkan hadis ini dalam bab yang namanya fadilah orang miskin, fadilah orang lemah, fadilah orang, kalau bahasa kita, uang cilik, ya. Aspek-aspek apa saja yang memasukkan orang ini jadi orang rendah, orang bawah, yaitu karena aspek ekonomi, berarti miskin. Karena aspek tidak berpengaruh, yaitu tadi rakyat jelata itu yang nggak ada pengaruhnya, gitu kan. Terus karena aspek
itu tadi popularitas, nggak dikenal juga, bukan orang penting juga. Nah ini orang-orang ini dikasihani oleh Allah karena memang di dunia mereka kasihan hidupnya, udah, karena saking kasihannya hidup mereka ini. Allah memuji orang yang berkasihan, hamba Allah yang tetap peduli sama orang-orang ini disenangin oleh Allah, malah disebut calon ahli surga. Sebaliknya malah yang pilih-pilih harus orang-orang yang hebat lah, harus orang-orang kuat lah, karena dia satu circle-nya gengsi lah dia kalau turun pergaulannya. Nah ini prinsip-prinsip semacam itu sangat tidak baik. Atau mungkin orang itu jadi lemah rendah karena keilmuannya, ya, orang tak berpendidikan, ya, nggak berpendidikan. Lalu orang yang berpendidikan gengsi pula lah ikut satu circle dengannya. Ini godaan juga gitu ya. Jadi paling tidak pelajaran dari hadis ini ginilah, kalau toh memang nggak ada kebutuhan gini loh, maksudnya harus Ustadz, aku tuh sebenarnya bukan karena masalah tuh gengsi bergaul sama orang miskin, tapi memang nggak ada kondisinya untuk ke sana. Nggak ada kondisi itu artinya gini, lingkungan ya begini, tapi kalau seandainya ada buktinya bahwa kita tidak gengsi itu gini, kalau dia suatu waktu mengundang ya kita datang, itulah buktinya gitu kan. Jadi jangan gengsi pula kita. Makanya kan kalau ada misalnya seorang pejabat, menteri, atau dia gubernur, atau bahkan presiden, terus ada staf dia dulu menikah, rumahnya sederhana di desa, di daerah, di gang pula lagi, datanglah pejabat itu misalnya, apa yang tergambar di pikiran masyarakat? Akhlak baik gitu kan. Si pejabat ini berakhlak baik, artinya enggak minder dia, enggak gengsi dia. Mungkin kalau ada juga adalah nggak perlu datang, kirim aja lah hadiah sebagai penggantinya. Oke, bagus juga, nggak ada masalah, tapi hadir itu sesuatu banget bagi orang. Hadir itu sesuatu gitu. Apalagi sempat foto bareng. Foto bareng sama orang miskin, nggak gengsi dia. Karena apa? Karena orang kere ini dia merasa dihargai. Oh, aku dianggap. Nyenangin hati orang tuh. Nah itu ya. Itu satu hadis. Nanti kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Hadis nomor 2. Babnya tadi sudah memasuki fadilah orang susah, orang miskin, orang lemah. Ada beberapa hadis ini, agak banyak kayaknya. Nah ini hadis terakhir ini. Iya. Ya, kalau orang Bali itu yang ada kasta-kasta itu, ada Brahmana, yang terakhir Sudra gitu ya. Itu kan kasta ya. Iya. Itu kan kasta dunia, memang dia bukan Islam ya. Kalau gitu itu gimana, Ustaz? Tidak ada pembenarannya dalam syariah kita. Jadi hak manusia itu, hak sesama hamba Allah itu sama kita ini di mata syariat, di mata itu sudah pasti sudah nggak ada ininya, nggak perlu ngambil pelajaran di situ dah gitu untuk bagian itu ya. Karena memang prakteknya kita ini sesama hamba Allah itu al muslim al akhul muslim gitu kan, saudara muslim, semuslim bersaudara dengan yang lain, saling menguatkan. Terus kalau ada misalkan ada pernyataan nggak se-circle gitu ya, misalkan dalam beragama itu misalkan dalam pengajian gitu, itu bukan kelompok kita, misalkan kayak gitu ya. Iya. Aku kasih ukurannya. Jangan gara-gara tidak satu circle lalu dia tidak jenguk kalau dia sakit, nggak dia bantu ketika susah. Kenapa nggak satu circle, nggak usah dibantu. Nah, itu yang menyebabkan penghalang bagi dia melakukan kebaikan. Hanya gara-gara beda level, beda apa, jangan.
Itulah yang ditegur itu. Kalau masih oke, namanya level pertemanan kan, temanan kan bagaimana nyamannya ya. Tetapi jangan sampai gara-gara bukan sekawan lalu hak-hak saudara seiman nggak ditunaikan gitu. Termasuk kalau beda ormas dan lain-lain. Beda profesi gitu, jangan. Kalau hak sesama manusia ini kan sakit dijenguk, susah tolong, ya kan, meninggal di takziah gitu. Jadi jangan di ini kan. Nah, kadang terjadi itu kalau ini jodoh, memilih jodoh. Nah, yang sering jadi apa itu kan, janganlah. Nah, ini ujian manusia itu kadang gitu kan. Macam tak ada lagi orang lain gitu katanya. Kan kita nih orang begini, kita nih orang begini. Nah, itu biasa ujian itu di antara orang kaya dan orang miskin, atau antara keturunan Habib sama yang bukan Habib. Sebenarnya enggak, syariah enggak ada ya. Misalkan ada suatu adat yang melihat jodoh itu dari bobot bibit bobot, itu gimana? Itu mah tabiat manusia, itu normal itu, bahwa kan ada hadisnya. Hadisnya itu normalnya biasanya manusia itu kalau urusan memilih pasangan pasti karena cantiknya, hartanya, kedudukannya. Tetapi kan Nabi menganjurkan, dari semua itu kalian seharusnya menomorsatukan karena agamanya. Nomor satu dulu, agama dulu, baru pilih. Tentu kalau udah agamanya bagus, terus tapi ada yang miskin, ada yang kaya, boleh nggak saya Ustaz memilih yang kaya? Ya boleh saja lah, kan agama udah nomor satu. Dia umat Nabi Muhammad, dia baik perilakunya. Terus pilihan kedua sama agamanya ada, cuma satu miskin satu kaya, misalnya kayak gitu. Boleh nggak aku milih yang kaya? Boleh aja. Nanti yang miskin sama siapa? Masih ada jodoh yang lain, tenang aja. Jodohnya yang miskin. Iya, ada itu. Sekufu itu apa Ustaz? Sekufu itu di mazhab Syafi'i dianjurkan supaya perjodohan itu sekufu itu kan setara dalam aspek, kalau di dulu itu karena nasab. Jadi makanya itu yang dipakai keluarga habaib kalau misalnya menikahkan anak perempuannya sekufu, artinya sama-sama dari keturunan habaib juga. Nanti dianggap kalau dengan keturunan kayak orang Minang atau orang Makassar, orang Sunda pula suaminya, itu dianggap nggak sekufu. Makanya terhalanglah perempuan syarifah ini untuk menikah dengan laki-laki yang dia suka, yang bukan dari keturunan zuriyah itu. Sebenarnya enggak haram sebenarnya. Cuma menjadi udah kebiasaan aja dari dulu. Sebenarnya dibolehkan ya Ustaz ya? Boleh. Ya kan? Boleh. Itu trap bagi kalangan zuriyah itu. Trap syariah buat mereka itu. Seharusnya akhirnya kan banyak syarifah itu nggak menikah karena nggak direstui orang tuanya. Masalahnya Habib juga nggak ada datang pun dia nggak suka gitu pula kan. Kayak gitu. Akhirnya banyak di Indonesia banyak yang membangkang itu. Perempuan-perempuan keturunan Syihab, keturunan Al-Atas, Al-Idrus, dia nggak suka sama keturunan zuriyah. Dia nikah sama orang Minang, dia nikah sama orang Makassar, dia nikah sama siapa aja yang dia suka, dia kenal di kampus. Pacar dia nggak direstui sama orang tua, ya nggak direstui. Maju aja dia, banyak tuh aku dengar. Itu ya itulah masalah jodoh. Emang siapa lagi yang mau menikah? Udah selesai semua kan? Ya udah. Menikahkan. Ya. Alhamdulillah, baiklah. Kita sudahi dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Saya pamit duluan ibu-ibu. Pak Jaka, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.